ulama dengan salah satu pasangan capres. Kita perlu tahu lebih jauh karena 9 poin ini menurut kami masyarakat itu cukup berarti bagi masyarakat. Poin-poin yang disampaikan para ulama ini adalah sejarah baru dalam demokrasi yang ada di Aceh setelah perdamaian konflik Aceh pada masa lalu. Ayah, kami ingin tahu sebenarnya apa yang melatar belakangi para ulama kemudian menyusun MOU ini? Sebenarnya itu terinspirasi dari sebuah keinginan yang kita lihat dari teman-teman dan tokoh-tokoh, bagaimana sekarang kita membudayakan di dalam berpolitik itu ke arah politik ide dan gagasan. Artinya jangan hanya dengan pencitraan. Maka kita lihat ini salah satu langkah untuk membudayakan politik yang lebih baik. Setelah kita mengevaluasi apa yang terjadi selama ini dan ke belakang. Itu tujuan kita. Itu yang pertama sekali. Itu mungkin sudah menjadi inspirasi motifnya yang pertama kan? Ya. Bagaimana 9 poin ini muncul? Yang diketahui kan kita juga Aceh punya masalah yang cukup banyak. Kemudian kebutuhan masyarakat juga cukup banyak. Kenapa 9 poin? Kita melihat dari 9 poin ini sudah terintegrasi dan bisa diinterpretasi yang kemudian kita melihat bisa lengkap mencakup semuanya. Nah, atas 9 poin ini kami masyarakat, ya, apa sikap yang harus kami ambil untuk menyukseskan 9 poin ini? Karena kami sadar betul 9 poin ini adalah kebutuhan masyarakat pada saat ini. Pertama sebenarnya sukses atau tidak sukses sangat tergantung pada leader. Pertama leader nasional dan leader lokal. Maka kita membuat MOU ini pertama juga ingin melihat siapa calon-calon pemimpin yang punya kapasitas dalam kenegarawanannya. Sehingga benar apa yang diberitakan oleh Abu Tumin. Kami bukan membuat bargaining untuk elektoral salah satu capres. Sehingga kita tidak bawa gini, kami akan mendukung Anda kalau Anda berbuat seperti ini. Tidak. Tidak berbicara tentang itu. Sehingga di situ kan ada kesepahaman. Kesepahaman tanpa ada kepentingan mendulang suara. Siapa yang mau? Pasti yang mau kan siapa yang mereka punya karakter kenegarawanannya. Maka sengaja. Kalau pertukaran kepentingan itu biasa. Oh, kami bantu ini, Anda sepakat dengan ini. Itu kita melihat kalau seorang capres itu punya nilai nasionalis dan kenegarawanannya yang kuat, pasti tidak melihat seberapa untung suara untuk saya. Maka di situ kita melihat setelah kita tawar, ke semua kubu sebenarnya saya tawar. Ayo kita konsep siapapun, karena kita tidak tahu siapa yang jadi pemimpin Indonesia ke depan. Maunya siapapun yang jadi akan menguntungkan Aceh dan nasional. Kan itu yang kita harapkan. Jadi MOU ini bukan bagian dari dukungan. Yang intinya, dasarnya bukan bagian dari dukungan suara, benar. Sehingga yang mendukung di sini ada ulama yang netral. Malah ada juga ulama yang sepuh yang langsung menyatakan kepada kita, dia mendukung kepada Prabowo. Itu terserah pribadi mereka. Banyak antara mereka yang langsung mendukung Prabowo. Tapi kita tidak perlu expose. Karena begini, di saat tanpa ada tukar kepentingan, tapi seorang calon ini mau demi kepentingan masa depan bangsa yang lebih baik, di situ terlihat kenegarawanannya.
Malah ini kan yang terjadi kebetulan. Terlihat sikap itu keikhlasan dari Pak Prabowo. Sehingga tanpa ada bargaining elektoral beliau mau. Terus persoalan sikap masyarakat itu terserah masyarakat bagaimana menilainya. Mana yang lebih baik. Nah, begitu aja. Kita ulama ini penasehat. Ingin mempengaruhi untuk kepentingan umat. Bukan dasar dipengaruhi. Begitu. Nah, ini perlu saya jelaskan kembali. Kenapa hanya dengan Prabowo ya? MOU. Begini, saya bicarakan, saya berteman dengan semuanya. Nggak ada istilah ini pemilu ini sebuah pertandingan yang penuh dengan permusuhan. Saya tidak melihat itu. Semua teman. Cuman kita ajak. Semua kita ajak. Tapi yang di kubu ini lebih serius. Kemudian saya luar biasa kagum ketulusan Pak Prabowo dengan Sandi. Artinya tanpa kami menjanjikan untuk mendukung beliau, tetapi beliau sangat negarawan. Saat saya sendiri bertemu, nggak pernah berbicara minta dukungan, tapi berbicara kita lakukan demi yang baik ke masa depan, untuk masa depan bangsa. Nah, begitu. Jadi sama sekali bukan soal perolehan suara ya. Itu dasarnya tidak ke situ. Persoalan efek kemudian itu terserah masyarakat yang menilai. Jadi baik ya, kami sangat terinspirasi dengan MOU para ulama ini. Mudah-mudahan presiden yang terpilih nanti, siapapun dia akan berpijak pada 9 poin yang disepakati para ulama. Ya. Dan mudah-mudahan ini adalah bagian dari ikhtiar yang dilakukan ulama terhadap Aceh. Ya. Kita doakan bersama dan kita berusaha dan berdoa supaya pemilu ini dalam event-event seperti ini benar-benar sebuah instrumen untuk membangun kekuatan bangsa dan kemajuan bangsa ke depan, bukan kehancuran. Ya. Jadi yang kita buat bargaining dengan pusat adalah gagasan dari Aceh. Itu gagasan. Coba saya tanya begini, mana lebih baik kita bangun sebuah budaya politik bergagasan dengan politik hanya saling ikut-ikutan? Lebih baik dengan gagasan. Ya. Dan gagasan ini kan untuk semuanya, bukan untuk kelompok. Kan nggak ada di situ ini kepentingan pesantren, enggak, umat semuanya, masa depan anak cucu kita. Semoga semua ada ridha dari Allah dan rakyat menjadi lebih baik ke depan. Amin. Kita doakan semualah, kita rakyat, semua umat berdoa ke situ, berusaha ke situ, tanpa ada saling mempersepsi negatif antar sesama. Kita bersaudara semua.